Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali di channel YouTube ASP Law Firm Official ya. Channel yang memuat berbagai hal terkait dengan hukum, edukasi hukum, penegakan hukum, realitas hukum, kemudian hal-hal lainnya baik itu politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Apa kabar sahabat semuanya? Saya berharap teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sukses, tentunya selalu ada dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagi sahabat-sahabat ya yang menonton di malam hari atau di pagi hari atau di siang hari, saya tetap ucapkan selamat malam karena kebetulan pengambilan video ini di malam hari ya. Maklum editor kami ini sangat sibuk sekali ya. Jadi saya kebagian memberikan edukasi hukum ini di malam hari ya. Baik sahabat-sahabat semuanya, dalam video ini saya akan memberikan pandangan karena memang banyak sekali juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Seperti ini pertanyaannya kurang lebih, bisa enggak sih ketika memang ada perempuan ya atau ada seseorang perempuan yang diperlakukan secara tidak senonoh atau melanggar kesusilaannya ya, dipeluk-peluk atau dipegang-pegang kemaluannya di tempat umum. Bisa enggak dia sebagai perempuan, sebagai korban untuk mengajukan upaya hukum untuk mencari keadilan untuk dia. Karena memang begini teman-teman, banyak juga ya berita-berita di televisi atau di media online atau cetak juga bahwa banyak perempuan atau banyak ya di tempat umum diperlakukan secara tidak senonoh gitu. Kemana kita harus melangkahnya ya. Kita nanti akan bahas dalam video ini. Jadi teman-teman ya jangan lewatkan video ini. Bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang belum melakukan subscribe, mangga terlebih dahulu untuk subscribe. Karena itu adalah bukti dukungan nyata dari teman-teman semuanya ya untuk perkembangan channel YouTube ASP Law Firm Official ini ya. Baik sahabat-sahabat semuanya, kita langsung masuk kepada pokok pembahasan. Ketika memang ada orang yang merasa dirugikan atau merasa dipermalukan, ya, dia dilakukan misalkan dipeluk atau dipegang-pegang kemaluannya di tempat umum, kemana dia harus melaporkannya? Atau ada enggak pasal untuk menjerat orang itu? Karena ini bicaranya terkait dengan tindakan kesusilaan, ya. Atau tindakan kesusilaan atau terhadap kesusilaan. Nah, dasar hukum untuk melaporkan ya kejadian itu diatur dalam pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bunyi pasal tersebut ya diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Angka 1, barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Kemudian yang kedua, barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan. Jadi ketika memang ada sahabat teman-teman atau ada keluarga atau ada tetangga yang kiranya diperlakukan secara tidak senonoh di depan umum ya, yang dianggap melanggar terhadap kesusilaan, maka jangan tanggung-tanggung ya. Teman-teman bisa melaporkan kejadian tersebut. Kemana sih kita harus melaporkannya? Melaporkannya itu kita ke pihak yang berwajib, dalam hal ini adalah kepolisian. Apakah laporan kita nantinya bakal diproses sampai ke persidangan atau tidak? Nah, itu nanti tergantung daripada hasil proses penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian ya. Karena memang ini masuknya kepada delik aduan ya, 281 ini. Jadi delik aduan ini ya kita merasa dirugikan itu kan,
dengan ada tindakan ini, maka kita bisa melaporkan orang tersebut kepada pihak yang berwajib, ya. Jadi nanti laporan kita itu akan diproses oleh pihak kepolisian, akan dilakukan yang namanya penyelidikan. Penyelidikan ini adalah untuk menemukan ada atau tidaknya yang diduga melakukan tindak pidana atau orang untuk dijadikan tersangka. Proses penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-buktinya. Nah, setelah memang proses penyelidikan ini sudah dilakukan, ya, maka pihak kepolisian nantinya akan gelar perkara. Gelar perkara ini akan menentukan orang yang kita laporkan ini dia memenuhi unsur dari pasal 281 atau tidak, ya. Jadi ketika memang dia memenuhi unsurnya, orang ini memenuhi unsur bahwa melakukan perbuatan tidak senonoh, ya, misalkan peluk-peluk atau pegang-pegang alat kemaluannya misalkan di depan umum, dia terbukti, maka status daripada penyelidikan akan ditingkatkan kepada penyidikan, ya. Jadi dari penyelidikan ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Nah, penyidikan ini adalah dia sudah memenuhi unsur daripada pasal 281, kemudian dia sudah ditetapkan jadi tersangka atas perkara atau dugaan melakukan perbuatan yang melanggar, ya, atau perbuatan kejahatan terhadap kesusilaan, ya, begitu. Karena ini banyak sekali kejadian-kejadian ini di masyarakat dan banyak juga yang nanya kepada kita terkait dengan pelanggaran-pelanggaran kesusilaan ini. Kemudian setelah memang dia memenuhi unsurnya, ya, dia sudah ditingkatkan menjadi penyidikan, maka dia akan diproses kembali, dikumpulkan kembali dalam dan dia mempunyai ya, ketika memang statusnya sudah ditingkatkan dari tadinya penyelidikan menjadi penyidikan, maka orang yang kita laporkan statusnya bukan lagi sebagai saksi, tetapi dia sudah menjadi tersangka, ya. Kalau sudah tersangka berarti sudah memenuhi unsur-unsur daripada 281 ini. Kalau memang dia misalkan ditahan nih, ketika memang dia sudah jadi tersangka ditahan, maka pihak kepolisian punya waktu 20 hari dan bisa diperpanjang selama 40 hari. Jadi total masa penahanan dalam tingkat kepolisian itu ada 60 hari. Jadi dalam waktu 60 hari itu pihak kepolisian akan mengumpulkan berkas, ya, berkas perkara terhadap perkara yang kita laporkan untuk segera dilimpahkan kepada penuntut umum, ya. Ketika memang perkaranya sudah lengkap dalam waktu itu atau sebelum waktu 60 hari, berkas harus segera dilengkapkan kepada penuntut umum guna untuk dibuatkan surat dakwaan, dan setelah surat dakwaan itu selesai dibuat oleh penuntut umum, maka tingkatkannya harus ditingkatkan dan atau didaftarkan diregister ke pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara itu, ya. Misalkan kejadian di Kabupaten Lebak, maka dakwaan itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Rangkas Bitung guna dilakukan pemeriksaan, ya. Jadi nanti dia terbukti bersalah atau tidaknya di situ dilihat dari pemeriksaan di sidang pengadilan itu, ya. Prosesnya yang pertama ada yang namanya pembacaan dakwaan. Pembacaan dakwaan ini, ya, dibacakan oleh penuntut umum. Kalau memang terdakwa ini keberatan terhadap dakwaan itu bisa mengajukan eksepsi, ya. Kemudian ada yang namanya proses pembuktian, ya, sampai diakhiri dengan keterangan terdakwa. Kemudian ada juga proses tuntutan dan pledoi. Setelah pledoi ada replik atau duplik, dan dari situlah nanti hakim akan memutuskan perkara itu. Jadi ketika memang pertanyaan tadi, ketika memang terjadi pelanggaran perbuatan terhadap kesusilaan dilakukan di tempat umum, kita melaporkan, terus laporan kita dapat sampai dipidananya orang tersebut yang kita laporkan, dan itu adalah prosesnya yang saya sampaikan, ya. Laporan polisi, kemudian ke kejaksaan, ke tingkat pengadilan. Pengadilan inilah tempat pembuktian. Jadi ketika memang dia terbukti melakukan hal itu, ya, didukung dengan keterangan saksi, kemudian bukti-bukti yang lain, baru nanti hakim akan menjatuhkan putusan dia diputus bersalah atau tidak, ya, hasil daripada pembuktian di persidangan itu, ya. Itulah edukasi hukum atau pandangan hukum terkait dengan
kejahatan terhadap kesusilaan yang dilakukan di muka umum ya. Jadi bagi teman-teman atau ada saudaranya atau tetangganya ketika mendengar atau mengalami kejadian serupa, jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib, dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Lafor, ayo